Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia, Kuasai Bahasa, Kuasai Dunia. Dalam video pembelajaran kita kali ini, kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas kemarin, yakni materi tentang teks hikayat. Jika pada video pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang apa itu hikayat, kemudian seperti apa karakteristiknya, kemudian seperti apa isi dan juga analisis dari kebahasaannya. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah materi baru tentang konversi. Apa itu konversi dan kemudian bagaimana cara mengonversi akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini. Namun sebelumnya kita cek terlebih dahulu kembali kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Jika dalam video pembelajaran kemarin kita sudah membahas KD 3.4, yakni mengetahui karakteristik, kemudian isi dari hikayat, kemudian muaranya membandingkan hikayat dengan cerpen, hari ini kita akan mengembangkan sebuah cerita rakyat menjadi bentuk lain yakni cerpen, atau nama lainnya adalah mengonversi. Kita mulai dari yang pertama. Hari ini yang akan kita lakukan pertama kali adalah mengonversi. Sudah siap mengonversi? Sebelum kita mengonversi, Bu Imel jelaskan terlebih dahulu apa itu konversi dan bagaimana nanti langkah-langkahnya. Konversi itu sendiri adalah perubahan dari sebuah bentuk menjadi bentuk yang lain. Ini berarti merupakan proses ya. Kemudian yang akan kita lakukan hari ini adalah mengonversi. Dalam kaitannya hari ini, kita akan mengembangkan sebuah cerita rakyat, dalam hal ini hikayat ya, ke dalam bentuk cerita lain, bentuk lain yakni bentuk cerpen atau bentuk prosa cerpen. Dapat diartikan ini adalah proses mengonversi. Mengonversi sendiri adalah mengubah bentuk dari suatu bentuk ke bentuk lain. Nah, kaitannya dengan materi ini seperti tadi yang sudah Bu Imel sampaikan, kalian nanti diharapkan dapat mengubah sebuah hikayat menjadi bentuk cerpen atau cerita pendek. Jelas? Kita lanjutkan. Jika kalian ingin mengonversi, ada beberapa tahap atau langkah yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalian harus memperhatikan pembukaan atau pengantar cerita. Sebaiknya memberikan kesan pertama yang baik dan menarik. Kesan pertamanya harus baik dan menarik. Jika kalian membaca hikayat, kesan pertamanya sudah sulit. Nah, ketika membaca cerpen nantinya, cerpen hasil konversi harus menarik. Kemudian yang kedua, konfliknya harus mampu menghidupkan suasana cerita sehingga alurnya tidak berjalan datar dan dapat memancing emosi pembaca. Jadi pembaca itu harus masuk ke dalam cerita. Kemudian yang ketiga, penyajian konflik demi konflik yang terjadi pada setiap fase cerita, pada akhirnya nanti diakhiri pada bagian penyelesaian yang disebut dengan penutup atau bagian resolusi. Kemudian yang terakhir, penulis-penulis hebat biasanya atau yang penulis yang sudah kita kenal dengan gaya bahasa yang unik sehingga menjadi unsur pembeda karya penulis satu dengan penulis lain. Jika kita perhatikan, gaya penulisan dalam sebuah teks sastra baik itu cerpen, novel antara penulis satu dan penulis lain pasti ada kekhasannya. Maka dari itu nanti coba kalian temukan kekhasan tulisan kalian seperti apa. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika kalian nanti mengonversi. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah apa atau hal-hal kembali sebetulnya yang tetap harus kalian perhatikan juga dalam mengonversi. Yang pertama, hikayat menggunakan alur yang berbingkai. Ketika nanti kalian mengonversi ke dalam sebuah cerpen, maka ubahlah alur yang berbingkai itu menjadi alur tunggal. Jadi lebih enak ketika dibaca. Kemudian yang kedua, jika hikayat menggunakan bahasa arkais, maka ubahlah bahasa arkais itu ke dalam bahasa Indonesia saat ini, yang dikenal masyarakat saat ini. Jadi pembaca itu nantinya akan lebih mudah memahami cerita. Yang ketiga, gunakan gaya bahasa yang sesuai. Misalnya kalian ingin menggunakan gaya bahasa atau majas, misalnya kalian menggunakan personifikasi atau hiperbola, silakan, bergantung pada ceritanya ya, pilih yang sesuai. Kemudian yang keempat, jangan lupa bahwa hikayat itu di dalamnya mengandung nilai-nilai yang kemarin sudah Ibu jelaskan. Nah, nilai-nilai itu jangan sampai hilang dari cerpen. Jadi, nilai yang ada di dalam hikayat ketika sudah diubah ke dalam bentuk cerpen jangan sampai hilang. Nilai-nilai itu harus tetap
diperhatikan. Jelas? Selanjutnya, setelah kalian mengetahui apa saja hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam mengonversi, berikut akan Ibu jelaskan tentang langkah-langkah ketika kalian menyusun kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen, bentuk lain ya, mengonversi tadi dari hikayat ke dalam bentuk cerpen, kalian harus membandingkan isi dan kebahasaannya. Kemarin kalian sudah membandingkan ya, mulai dari bentuk, bahasa, nilai, kebahasaan dari hikayat dan cerpen. Nah, langkah itu jangan dilupakan ketika kalian ingin mengonversi. Setelah kalian membandingkan itu, kemudian silakan kalian mengubah isi hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, analisislah gagasan-gagasan pokok dalam teks hikayat. Kalian harus tahu terlebih dahulu. Misalnya, di paragraf 1 membahas tentang apa? Kalian temukan gagasan pokoknya, kemudian tulis. Nanti baru dikembangkan. Nah, yang kedua, gagasan-gagasan pokok itu nantinya akan menjadi sebuah sinopsis yang utuh. Jadi diperoleh nih, misalnya paragraf 1 gagasan pokoknya A, paragraf 2 gagasan pokoknya B, A, B, C, D itu dirangkai menjadi sebuah sinopsis yang utuh. Yang ketiga, analisislah nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Nilai apa saja sih yang terkandung dalam hikayat, jangan sampai nanti nilai itu hilang ketika sudah dikonversi. Yang keempat, tentukanlah tema dari sinopsis yang telah kalian buat. Yang kelima, buatlah poin-poin alur dan tema tersebut sehingga menjadi sebuah kerangka cerpen. Jadi hasil sinopsis tadi dicari terlebih dahulu poin-poinnya menjadi kerangka-kerangka. Draft, ditulis dulu draftnya. Yang terakhir, kembangkanlah poin alur tersebut menjadi sebuah cerpen yang memiliki tokoh dan setting berbeda dengan teks asal dengan tetap memperhatikan alur dan nilai yang ada di dalamnya. Pertanyaannya, bagaimana jika kalian ingin mempertahankan tokoh dan alur atau settingnya? Tokoh dan settingnya ketika ingin disamakan sebagaimana? Nanti bergantung pada perintah yang disampaikan oleh guru kalian ya. Dalam hal ini Bu Imel. Jadi nanti bergantung pada perintahnya. Jika tokoh dan settingnya nanti harus dipertahankan, berarti pertahankan. Yang kalian ubah adalah alurnya. Namun jika kalian diminta untuk mengonversi hikayat dengan mengambil atau mengangkat tokoh dan juga setting yang lebih kekinian, yang lebih dikenal oleh masyarakat saat ini, ya kalian harus menyesuaikan. Jadi bergantung pada perintahnya. Itu adalah langkah-langkah yang harus kalian lakukan ketika kalian mengonversi sebuah hikayat menjadi cerpen. Sudah jelas semuanya? Jika sudah jelas, kita simpulkan terlebih dahulu ya. Ketika kalian ingin mengonversi sebuah hikayat menjadi sebuah bentuk cerpen, jangan lupa karena hikayat itu menggunakan alur berbingkai, ubah alur berbingkai itu menjadi alur tunggal. Kemudian, gunakan bahasa Indonesia yang lebih dikenal masyarakat saat ini. Hilangkan bahasa-bahasa arkais itu. Selanjutnya, gunakan gaya bahasa sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Setelah itu, setelah semuanya jadi, jangan lupa ada tahapan terakhir yakni yang namanya menyunting. Jangan lupa ada editing. Nah, bahasa kerennya itu editing. Nama dalam bahasa Indonesianya menyunting ya. Memperhatikan kembali apakah nilai-nilai yang ada di dalam hikayat sudah muncul di dalam cerpen. Jika ternyata nilai-nilainya belum muncul, silakan dimunculkan, diedit, disunting kembali. Namun jika nilai-nilai yang ada di dalam hikayat sudah muncul di dalam cerpen, berarti cerpen kalian sudah jadi, sudah siap untuk dikumpulkan, dinilaikan. Jelas? Jika sudah jelas, video pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Ingat, tetap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Cukup dari Bu Imel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.